I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data scraping dan cara melakukan scraping data. Jadi sebelum itu eh, saya ingin menjelaskan tentang data scraping. Data scraping adalah proses mengambil data secara otomatis dari sebuah website atau halaman web menggunakan program sehingga kita tidak perlu menyalin data satu persatu secara manual. Contohnya, kalau kita ingin ngumpulin harga ratusan produk dari sebuah toko online, daripada kita copy paste satu persatu, kita bisa membuat program yang membuka halaman web, mengambil nama produk, harga, dan rating, lalu menyimpannya ke Excel atau database secara otomatis. Singkatnya, data scraping adalah cara otomatis untuk mengumpulkan data dari website menggunakan program. Nah, di sini kita sudah masuk. Ini juga saya sudah masukin juga codingan-codingannya. Ini codingannya salah satunya. Ini juga ada. Nah, ini langsung aja. Ini juga sudah salin. Nah, di sini keyword saya itu adalah prediksi Piala Dunia dari 2026 kayak sampai 2026 bulan Mei Juni. Oke, langsung saja. Nah, sambil menunggu ini udah ada buttonnya, kita masuk ke home di X di Twitter. Klik kanan, di sini ada inspect. Jika sudah masuk, kita pencet application. Dari application, kita pencet auto token. Dari sini langsung di sini ada tokennya. Terus kita salin aja. Terus balik lagi ke sini, kita langsung masukin salinannya. Kita. Nah, nah ini kita sebenarnya tinggal nunggu data aja. Maaf ya teman-teman, ini saya sedang pilek, jadinya suara juga agak sember, apa namanya? Ya itulah. Maaf ya. Biasanya emang lama. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan gimana caranya melakukan blending. Sebelumnya saya sudah membuat datanya, saya akan memvisualisasikan ulang gimana caranya membuat data blending. Sebelum saya menjelaskan gimana caranya membuat data blending, perlu tahu blending itu adalah proses menggabungkan data beberapa file CSV menjadi satu file agar semua data terkumpul dalam satu tempat yang lebih mudah diolah dan dianalisis. Nah, di sini saya cari dulu Google Colab. Google Colab, klik, lalu new. Wah, loading dulu. Oke. Karena di sini saya sudah menyalin datanya atau sudah membuat datanya, maka di sini saya tinggal salin saja ya. Ini ada import. Nah, kode ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar file ini ada satu dalam Google Drive bisa langsung dibaca oleh dan dibaca langsung dan diolah disimpan. Selain itu, kode ini juga memanggil library yang diperlukan untuk mengelola file untuk mengakses file. Langsung aja ke ini Google Drive. Lanjutkan aja, disetujui.
Lanjutkan. Wah, ngelag. Oke, di sini udah selesai. Lanjut kita langsung mengirim kode yang kedua. Jangan lupa di bagian pad-nya ini diubah ya, di bagian My Drive Scraping Kecerdasan Bisnis. Ini yang udah ditambahkan dari Google Drive. Oke, lanjut saja. Running. Nah, pada bagian kode ini itu menentukan lokasi folder yang berisi file CSV di Google Drive. Setelah itu program mengecek apakah folder tersebut itu jika ada semua file CSV di dalam folder akan dibaca satu persatu. Jadi setiap file ini kolom nama keyword sesuai filenya agar datanya tetap diketahui. Selanjutnya semua file digabung menjadi satu atau proses blending. Kemudian hasilnya ditampilkan, terus dihitung jumlah datanya, disimpan kembali ke Google Drive sebagai file CSV. Jika ada filenya bisa diproses, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada datanya yang berhasil diproses. Oke, karena di sini sudah berhasil berarti datanya sudah masuk. Dan lanjut ke tahap ketiga tuh. Ini datanya sudah di blending. Dan lanjut ketiga yaitu bagian menyimpan. Kode yang ketiga mana ya? Nih. Lanjut tambahkan kode aja. Salin aja. Nama filenya diubah seperti yang di atas. Langsung saja run. Error. Oh, berarti benar filenya, namanya berarti masih tetap. Berarti datanya benar, masih blending file saya. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, blending selesai. Nah, bisa saya jelaskan lagi. Jadi di bagian terakhir ini digunakan untuk menyimpan hasil blending yang dalam file CSV dengan nama blending data. Mohon maaf tadi saya sudah merubah karena ini datanya berupa nama file saya. Berarti tidak bisa dirubah dengan nama file blending kecerdasan bisnis. Ini sudah dari sananya. Bisa saya lanjutkan lagi. File ini berhasil dibuat. Program akan otomatis mengunduh file tersebut ke perangkat yang sudah saya buat, yaitu blending kecerdasan bisnis. Dan dia akan masuk ke program blendingnya yang di Google Drive. Nah, dia akan masuk ke file sini. Pada tahap ini saya akan melakukan proses data cleansing atau pembersihan data. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan data yang digunakan memiliki kualitas yang baik sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Oke, kita mulai aja teman-teman di sini. Kita langsung pencet kode. Nah, kita fokus dari sini, teman-teman. Untuk kodenya itu bisa di searching atau di generate melalui AI ya, teman-teman. Untuk
Ini efisiensi waktu. Kita copy dari sini. Kita kembali, kita Ctrl V. Salah teman-teman. Ini kenapa ini kebuka ya? Kita Ctrl V, kita mulai saja teman-teman. Tunggu sampai checklist udah mulai ada logo checklist, kita open lagi codingannya. Ini yang kedua untuk cleansing. Ctrl V, kita jalankan. Sudah checklist, kita open lagi codingannya, kolom codingnya. Kita copy, kita Ctrl V, kita jalankan. Nah, codingan ini tuh untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan seperti image, tweet, user ID, dan yang lain-lain. Di sini sudah checklist, kita open lagi kodenya, kolom kodenya. Kita copy lagi sini. Kita Ctrl V, kita jalankan. Sudah langsung ada checklistnya. Di sini bisa kita cek dulu datanya. Kita open lagi. Dan yang terakhir ini untuk menyimpan. Copy. Kita Ctrl V, kita jalankan. Nah, di sini kita udah selesai data cleansingnya. Dengan demikian, resiko kesalahan dalam pengolahan data dapat diminimalisir dan hasil yang diperoleh menjadi lebih valid serta dapat dipercaya. Setelah proses cleansing selesai, data menjadi lebih rapi dan bersih dan siap digunakan pada tahap berikutnya. Untuk tahap selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dan menampilkan kode-kode yang akan saya gunakan pada saat visualisasi data muncul. Nah, sebelum ke visualisasi data, di sini ada hasil cleansing. Sebelumnya sudah dijelaskan sama teman saya. Lalu saya langsung saja ke hasil cleansing. Visualisasi data. Ini kode-kode yang saya gunakan untuk menampilkan visualisasi data tersebut. Yang pertama ada gambar word cloud. Visualisasi ini menunjukkan kata yang paling sering muncul pada tweet. Kata dunia dan piala menjadi yang paling dominan, diikuti kata seperti Amerika, jadwal, FIFA, siaran, dan nama pemain seperti Mbappe, Messi, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan utama berfokus pada Piala Dunia 2026. Lanjut yang kedua. Ini kode-kode yang saya gunakan. Dan ini gambarnya, visualisasinya. Yaitu ada hashtag network graph. Grafik ini memperlihatkan hubungan antar hashtag yang digunakan bersamaan dalam tweet. Terlihat beberapa kelompok dengan kluster terbesar membahas pagar FIFA World Cup 2026 dan pagar World Cup 2026, sehingga menunjukkan topik Piala Dunia menjadi pusat pembahasan. Lalu ada yang ketiga, ini kode-kode sebelum memanggil tweet volume trend per day. Nah, dan ini visualisasi datanya. Grafik ini menunjukkan perubahan jumlah tweet setiap hari.
Terlihat adanya lonjakan tweet yang sangat tinggi pada tahun 2026 menandakan meningkatnya perhatian pengguna Twitter terhadap Piala Dunia. Lanjut, yang keempat ada tweet volume distribution per hour. Dan ini kode-kode yang saya gunakan untuk memanggil tweetnya, grafiknya. Nah, di sini grafik ini menunjukkan jumlah tweet berdasarkan jam. Aktivitas tweet paling tinggi terjadi sekitar pukul 15.00, diikuti 06.00 dan 20.00, yang menunjukkan waktu-waktu tersebut merupakan periode paling aktif untuk berdiskusi. Dan yang kelima ada grafik visualisasi data yang polar heat map of user activity. Dan ini kode-kode untuk memanggilnya. Nah, ini dia grafiknya. Heatmap ini menggambarkan tingkat aktivitas pengguna berdasarkan hari dan jam. Warna yang lebih terang menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi, dengan puncak aktivitas terlihat pada pagi hingga siang hari di pertengahan minggu. Dan yang terakhir ada grafik top 30 most frequent word in tweets. Dan ini kodenya yang saya gunakan untuk memanggil grafik tersebut. Di grafik ini menampilkan 30 kata yang paling sering muncul beserta jumlah kemunculannya. Kata dunia dan piala memiliki frekuensi tertinggi, diikuti kata seperti langsung, Amerika, jadwal, FIFA, serta nama pemain, yaitu ada Mbappe, Messi, dan Lamine Yamal, yang menegaskan bahwa topik utama tweet berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Orange Data Mining atau membuat ya. Yang akan kita lakukan pertama-tama adalah membuat file. Oke, yang ini karena saya sudah membuat, mungkin cuma saya kasih tahu contohnya doang ya. Cara untuk mencari tahu fitur-fiturnya. File itu berfungsi untuk memasukkan dataset. Nah, dataset berisi data teks akan dianalisis, misalnya ulasan, komentar, atau tweet. Lalu setelah membuat file, kita akan melanjutkan ke korpus ya. Lalu setelah membuat file ke korpus ini untuk mengubah dataset menjadi korpus, kumpulan dokumen teks agar dapat diproses oleh Orange Text Mining. Pencariannya sama aja seperti membuat file ya. Korpus. Oke, ini. Lalu setelah membuat korpus, pre-process text gunanya untuk membersihkan teks sebelum dianalisis. Tahapan biasanya dilakukan mengubah huruf menjadi kecil, menghapus tanda baca, menghapus stopword, steaming atau lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar. Lalu setelah membuat pre-process text, kita lanjut ke bag of word. Bag of word mengubah teks menjadi data numerik. Setiap kata akan dihitung frekuensi kemunculannya sehingga bisa dipahami oleh algoritma machine learning. Selanjutnya, setelah membuat bag of word, kita membuat select column. Select column untuk menentukan kolom yang digunakan, misalkan kolom review, fitur input, kolom sentimen, target, atau kelas output yang diprediksi. Nah, setelah membuat select column, selanjutnya kita akan membuat logistic regression. Ini untuk merupakan algoritma klasifikasi model akan belajar dari data training untuk memprediksi kelas suatu teks, misalnya positif, negatif, netral. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat test and score, digunakan untuk mengevaluasi performa model. Pada gambar terlihat running 19%, artinya orang sedang menghitung hasil evaluasi.
Begini, jadi alur kerjanya adalah yang pertama adalah memasukkan dataset yaitu file tadi yang pertama, terus yang kedua mengubah menjadi korpus, yang ketiga membersihkan teks, yang keempat mengubah teks menjadi angka dengan megaport, yang kelima memilih fitur dan target, yang keenam melatih model menggunakan logistik regression, yang terakhir yaitu yang ketujuh menguji dan menampilkan nilai performa model. Oke, cukup sekian dari saya. I just had to let you know you're. She had me, baby,